Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Embarian Yati Putri dengan NIM A1D1171012, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi KKO, Kata Kerja Operasional. KKO, Kata Kerja Operasional, pada kurikulum 2013 adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati tingkah laku, dapat diuji, dan dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. KKO, kata kerja operasional, menurut taksonomi Bloom terbagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dari 3 ranah tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor, kita bahas satu persatu ya. Nah, kita masuk yang pertama, itu kecakapan kognitif atau ranah kognitif. Nah, upaya pengembangan ranah kognitif ini memiliki dampak yang positif tidak hanya pada kognitifnya, melainkan afektif dan psikomotor. Adapun 2 macam kecakapan kognitif yang harus dikembangkan oleh guru secara khusus. Yang pertama, strategi pemahaman terhadap isi materi pembelajaran. Kedua, strategi meyakini bahwa arti penting dari isi materi dan pengaplikasiannya. Dalam kurikulum 2013, ranah kognitif, aspek kognitif ini memiliki 6 aspek atau jenjang proses berpikir, dari jenjang terendah dan jenjang tertinggi. Nah, jenjang tersebut meliputi 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Penilaian. Baiklah, kita masuk pada jenjang pertama pada ranah kognitif, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang untuk mengingat-ingat kembali, untuk mengenali kembali nama, istilah, ide, dan rumus sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Adapun pengetahuan atau ingatan adalah proses berpikir yang paling rendah. Contoh hasil belajar kognitif adalah menghafal surah-surah pendek, menerjemahkan, dan menulis kembali dengan baik dan benar sebagai salah satu contoh materi kedisiplinan yang diberikan oleh guru agama. Yang kedua itu jenjang pemahaman. Nah, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihat dari berbagai segi. Jadi, maksudnya di sini pemahaman seseorang peserta didik mampu bercerita kembali dengan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau pengetahuan. Salah satu contoh hasil belajar pemahaman ini misalnya peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan tersebut. Jenjang yang ketiga adalah penerapan atau application, adalah merupakan penerapan adalah proses berpikir yang lebih tinggi dari pemahaman. Nah, di sini contohnya peserta didik mampu membuat konsep kedisiplinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh makna dari surah-surah pendek tadi. Nah, kemudian penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, teori-teori umum, tata cara atau metode-metode, serta prinsip-prinsip dalam situasi dan yang baru dan secara konkret peserta didik mampu mengaplikasikannya yang ilmu didapatkan dari sekolah tadi. Keempat itu analisis, adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain. Jenjang analisis lebih tinggi dari penerapan. Contohnya, peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata
dari kedisiplinan seorang siswa di rumah, di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Jenjang yang kelima itu sintesis. Nah, sintesis merupakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada analisis. Nah, di sini jenjang sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Nah, contoh hasil dari pembelajaran sintesis ini, peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh guru agama tadi. Yang terakhir itu penilaian. Ini merupakan jenjang tertinggi dalam berpikir ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Di sini penilaian merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan. Jadi maksudnya sini peserta didik mampu memilih di antara yang baik di antara yang terbaik. Nah, sehingga sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya masuk ranah kedua, yaitu ranah afektif atau sikap. Nah, di sini menurut Krathwohl, klasifikasi tujuan domain afektif terbagi 5 kategori. Pertama itu penerimaan, penentuan sikap, terus pemberian respon, organisasi, dan karakterisasi pembentukan pola hidup. Baiklah, yang kedua kita masuk ranah afektif. Menurut Krathwohl, klasifikasi afektif itu terbagi 5 kategori. Pertama itu penerimaan, pemberian respon, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Baiklah, kita akan menjelaskan bagian tersebut. Nah, penerimaan maksudnya di sini mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Kedua, pemberian respon. Nah, di sini maksudnya satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa mampu menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Ketiga, penilaian. Penilaian di sini maksudnya mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterkaitkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti penerimaan, menolak, tidak menghiraukan, dan tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan operasi. Keempat, organisasi. Nah, di sini maksudnya mengacu pada penyatuan nilai sikap-sikap yang berbeda, membuat lebih konsisten dalam menimbulkan konflik-konflik internal, dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Yang terakhir, karakteristik atau pembentukan pola hidup. Nah, di sini mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Baik, kita masuk yang ketiga, itu kecakapan psikomotor atau keterampilan. Di sini, menurut Dubs, klasifikasi tujuan psikomotor terbagi 5. Pertama, peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Kedua, manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan, gerakan-gerakan, pilihan yang menetapkan suatu penampilan. Ketiga itu ketetapan memerlukan kecermatan. Di sini maksudnya proporsi dan kapasitas yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Keempat, artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Kelima, pengalamiahan. Nah, tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tinggi dalam dominan psikomotorik.
Baiklah, kita lihat tabelnya. Ini berdasarkan revisi taksonomi Bloom. Aspek pengetahuan, C1 mengingat, mengetahui misalnya istilah, fakta, aturan, urutan, metode. Nah, yang kedua itu C2 memahami, bisa menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan misalnya metode, prosedur, memahami misalnya konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara fakta, isi pokok, mengartikan, menginterpretasikan misalnya tabel, grafik, bagan. Di C3 itu menerapkan, memecahkan masalah, membuat bagian, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. C4 menganalisis, mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur bagian hubungan. Yang C5 itu mengevaluasi, menilai berdasarkan norma internal misalnya hasil karya mutu karangan. C6 itu menciptakan, menghasilkan misalnya klasifikasi karangan, teori menyusun misalnya laporan, rencana, skema, dan program proposal. Selanjutnya kita masuk ke sikap. Nah, di sikap ini ada 5 juga. Menerima, kalau sikap kita bilang dengan A1, A2, A3, A4, A5. Ada menerima, A1 menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian. A2 merespon, mematuhi, misal peraturan, tuntunan, perintah. Berperan aktif, misal di laboratorium, diskusi kelompok. A3 menghargai, menerima, suatu nilai, menyukai, menyemberkati, menghargai, misal karya seni. A4 mengorganisasikan, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antara nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai. A5 karakterisasi atau menurut nilai, menunjukkan misal kepercayaan diri, disiplin pribadi, dan kesadaran moral. Masuk yang ketiga itu aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan sini ada 5 juga, disingkat dengan P. P1 meniru, menafsirkan, rangsangan stimulus, kepekaan terhadap rangsangan, manipulasi. P2. P3 presisi. P4 artikulasi, mengkaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. P5 naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi.